Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, dengan seizin Allah kita semua masih dalam keadaan iman dan cinta Allah, cinta wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang unggul daripada yang lain, namun semuanya tidak terlepas dari fadlam minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim. Semuanya pemberian dan nikmat dari Allah. Karena Allah lah yang menjadikan hati ini habbaba ilaikumul iman, ya, mencintai Al-Quran ini, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan. Allah lah yang menjaga diri kita jika kita sampai saat ini dan semoga seterusnya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu kabair maupun shaghair. Ya. Jamaah rahimakumullah, kembali mengingatkan bahwa tema besar An-Najm adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahkan seakan Allah butuh. Walaupun Allah itu ghaniyun 'anil alamin, aslinya enggak butuh, ya. Tapi kasih sayangnya yang luar biasa tidak ingin manusia itu sampai tidak beriman dengan Al-Quran. Ya. Sehingga surat An-Najm memiliki berbagai macam motivasi yang besar. Ya. Baik motivasi tentang Allah itu sendiri. Ya. Wan najmi idza hawa, ya, di balik bintang, ya, misalnya dari besarnya, ya, bahkan ada bintang yang ketika dijajarkan dengan matahari yang sudah segitu besarnya, ya, maka matahari itu bagaikan, ya, sebuah titik, ya. Berarti matahari, ya, berarti ada bintang yang besarnya, ya, ribuan kali lipat daripada matahari. Ya. Bagaimana dengan manusia? Ya. Sehingga Allah pencipta bintang yang segitu banyaknya dan besarnya, nggak mungkin, ya, menghadirkan Al-Quran, menghadirkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak berkualitas. Ya. Oleh karena itu, siapa yang menyadari besarnya keagungan Al-Quran, ya, tidak ada lain kecuali dia akan banyak memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Ya. Dia akan banyak minta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai mengalami suatu saat kehilangan minat dengan Al-Quran. Ya. Karena hanya Allah lah yang menguatkan atau menumbuh kembangkan minat dalam diri kita ini dengan Al-Quran. Ya.
Sehingga doanya mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Kemudian dimotivasi dengan keberadaan Rasulullah. Ya. Apa iya kita tidak beriman pada Al-Quran, padahal Rasul itu luar biasa, ya, kemuliaan dirinya. Ya. Di sini hanya dengan clue ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya. Dijamin nggak bakal sesat. Ya. Baik sesat karena kebodohan, dhalla wa ma ghawa, maupun sesat karena hawa nafsu. Ya. Ya, bukan seperti kita-kita ini, ya. Ya, ntar hawa nafsu, ntar ketidaktahuan. Tapi selama kita menjadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ketarik lagi. Ya. Dan dari nggak tahu jadi tahu, karena kita terus belajar. Dari terbawa oleh hawa nafsu ditarik lagi kepada jalan yang benar. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum. Hawa nafsu akan tunduk kepada inilah petunjuk Allah yang dijamin lurus. Ya. Dimotivasi dengan keberadaan mereka. Ya. Yang luar biasa besar dan kuatnya. Ya. Syadidul quwa dan dzumirrah. Ya. Ya. Maka tiga hal ini, ya, Allah Akbar, ya, Rasulullah yang ma'dalla, Jibril yang disebut dengan Syadidul Quwa dan Dzumirrah, ya, di mana di ayat lain juga disebut dengan innahu laqawlu rasulin karim dzu quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, ya, muta'in thamma amin. Ya. Dan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keakraban yang luar biasa. Fakana qaba qausaini au adna. Ya. Dalam proses-proses penyampaian wahyu, ya, jarak Rasulullah secara fisik kepada Rasul dengan Jibril itu seukuran, ya, busur panah, bahkan mungkin lebih dekat. Ya. Ya, para ulama mengatakan begitulah seharusnya dalam mencari ilmu. Ya. Ya, dalam mencari ilmu harus ada kedekatan dengan sumber ilmunya, dengan gurunya, sebagaimana Rasulullah sangat dekat dengan Jibril. Ya. Ya, ya, mungkin bagaimana ini dengan ngaji kita yang online ini, ya. Ya, insya Allah ini masih jauh lebih baik daripada kita tidak lakukan, ya. Tapi yang penting bagaimana walaupun online, ya, tetap hati kita seperti offline, ya. Sehingga, ya, walaupun online, insya Allah keberkahan-keberkahan yang dari ideal itu tetap kita dapatkan, ya, walaupun otomatis tidak akan sebesar orang-orang yang mencari ilmunya fakana qaba qausaini au adna. Ya. Ini lambang betapa antara guru dan murid itu, ya, nggak boleh berjarak, ya, baik secara posisi, baik secara hati, ya. Apalagi dalam pengajaran Al-Quran itu sampai disebut dengan musyafahah, ya. Pengajaran Al-Quran itu sampai musyafahah. Musyafahah itu apa artinya? Ya. Dari kata syafah. Syafatun artinya apa? Bibir. Bibir guru dan bibir murid, ya, saling melihat. Guru melihat bibir muridnya, murid melihat bibir gurunya. Saking dekatnya musyafahah. Ya. Nah, itu yang diungkapkan oleh para ulama sebagai motif ibrah, ya, yang motivatif insya Allah. Ya. Begitu juga pentingnya kejujuran. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Ya.
Kejujuran ketika kita melihat itu benar, ya sudah benar. Ya, ibarat kita melihat sebuah view bagus, ya, pasti fuad kita, ya, fungsi hati kita, walaupun sebagian tafsir mengartikan fuad artinya akal, ya, ya, yang kita terima aja sebagai sebuah variasi, ya. Bisa lebih cenderung fuad diartikan sebagai fungsi hati, ya. Fungsi hati itu adalah merasakan, ya. Ya, jadi ibaratnya ini tempat bagus, ya, tapi penghuninya nggak happy misalnya. Ya, sebagus-bagusnya tempat tidak memberi kebahagiaan. Ya. Ya, itu penting fuad. Ya. Sebaliknya ini tempat sederhana, ya, tapi fuadnya bagus, perasaannya bagus, sehingga walaupun sederhana, dengan tempat sederhana dia bisa qiyamul lail, dia bisa tilawah, dia bisa mencari ilmu. Ya. Oleh karena itu, ikutilah apa yang dirasakan oleh fuad. Ya. Ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sisi Rasulullah maka dzabal fuadu ma ra'a adalah bahwa Rasulullah betul-betul mengakui kehebatan Jibril, ya, sebagai malaikat yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan wahyu. Ya. Nggak mungkin Rasulullah bohong bahwa Jibril itu dzumirrah, bahwa Jibril itu syadidul quwa, bahwa Jibril itu dzu quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Ya, amin. Ya. Bahwa amin artinya dipercaya, ya, bahwa yang disampaikan oleh Jibril itu betul-betul, ya, ya, terjaga keasliannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Rasulullah pun juga, ya, dalam sebagai penyampai wahyu juga dijamin oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dibalik kejujuran Rasulullah, bahwa Rasulullah dalam melihat wahyu, ya, ya, itu betul-betul didasari fuadnya, ya, nggak mungkin manusia itu memperdebatkan, ya, mengkritisinya, ya, apalagi menolaknya. Afatumarunahu, ya, ala ma yara. Apakah kamu tega memperdebatkan apa yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya, ya. Dan sungguh Rasulullah pernah melihat Jibril itu dalam peristiwa turunnya di sesi yang lain. Ya. Ya, terutama nazlatan ukhra ini saat, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami Isra wal Mi'raj. Ya. Jadi sampai di sini jamaah rahimakumullah, ayat ini sebagai tambahan daripada apa yang kita baca di awal Al-Isra. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat. Bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu agar Rasulullah ditampakkan, ya, ditampakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahwa ayat ini tambahan daripada penjelasan peristiwa Isra Mi'raj, ya. Maka kita lihat di ayat ke-18, ya. Jadi kalau di Al-Isra dijelaskan dengan linuriyahu min ayatina, maka di ayat 18 dengan mengatakan laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah melihat daripada ayat-ayat Allah, ya, keagungan-keagungan Allah yang lebih besar lagi. Ya. Ya, sehingga, ya, seperti yang kemarin kita jelaskan, keimanan orang beriman itu
tidak sekedar beriman, tidak sekedar tahu, tidak sekedar tilawah dan seterusnya, tapi keimanannya selalu menjadikannya rujukan, pegangan, ya. Apa yang kita istilahkan kemarin apa? Istishhad, ya. Al-Quran ketika sudah menjadi syahid, ya, menjadi sebuah dalil, sebuah pembenar dari sebuah ucapan, pemikiran, dan seterusnya, maka orang beriman istilahnya maka lahumul khiyarah, ya, nggak punya alternatif lain lagi, udah Al-Quran inilah yang paling benar, ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, ya. Disitulah Rasulullah sampai ke tempat yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Ya, ya wallahu alam, ya. Asal artinya sidrah itu daun, ya, daun sebuah pohon, ya. Pohon namanya sidrah, ya. Ya, Allah alam, saya sendiri nggak pernah lihat itu, ya. Ya, dalam terjemahan disebut dengan bidara, ya. Daun bidara, sidrah, ya. Ya. Al-muntaha berarti, ya, kalau istilah bahasa kita adalah sesuatu yang sudah paling puncak, itu namanya muntah. Udah nggak ada lagi nih, ya. Jadi ibaratnya langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, ya. Setelah langit ketujuh itulah sebuah tempat yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Ya. Ya, wallahu a'lam, ya. Seperti apa luasnya ciptaan Allah di alam semesta raya ini, ya. Buru-buru kita memahami Sidratil Muntaha, ya. Bumi yang kita pijak saja, ya, berapa persen yang kita ketahui, ya. Ya, karena itu Al-Quran memang mengajak kita selalu, ya, minimal membayangkan, ya, betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka nggak mungkin Allah yang maha besar seperti itu wahyunya sesuatu yang remeh-temeh, ya. Karena itu di ayat yang lain ketika Allah ingin menjelaskan bahwa Al-Quran ini, ya, sebuah kebenaran, Allah katakan Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin yaqilun. Ini semua fenomena alam, ya. Ibu bisa baca di awal surat Al-Jathiyah. Baru setelah itu, nih alam luar biasa kan, luasnya kan, ya. Ya, yang kalian sendiri nggak mungkin bisa menjangkau, ya. Ya. Baru diingatkan oleh Allah, ya. Allah yang maha besar seperti ini nggak mungkin ayat-ayatnya itu abal-abal. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Kalau kamu nggak percaya dengan Al-Quran, kata Allah, mau percaya dengan apa lagi, ya. Kalau nggak mau percaya dengan firman Allah yang memiliki kemahabesaran seperti ini, berarti kalau kamu mau percaya kepada yang lain yang pasti maha kecil, maha remeh, ya. Itu kalau kita bicara tentang Sidratul Muntaha, ya, lebih nggak kejangkau lagi oleh pikiran kita, ya. Sebuah tempat yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mi'rajkan dan sampai ke Sidratil Muntaha.
Ya di sini para ulama agak rame gitu ya. Saat di Sidratul Muntaha itu Rasulullah offline nggak dengan Allah? Ya. Ya, ada yang melihat, ada yang mengatakan iya Rasulullah melihat. Ya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha paling menolak kalau disebut Rasulullah bertemunya itu ya betul-betul melihat, karena ayat mengatakan Allah itu akan memperlihatkan dirinya nanti di alam akhirat. Ya. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan hijabuhu an-nur. Ya, ya. Allah itu terhijab oleh an-nur. Bagaimana saya melihatnya? Ya. Ada yang mengatakan nurun, ya, fa'anna yura, dia itu cahaya, bagaimana bisa terlihat, ya. Tapi yang jelas di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya, walaupun di sini juga ya, ya, dalam dari akidah sering nggak rame, nggak berhenti berhenti, ya. Ya, oh berarti Allah punya tempat dong, ya. Kalau punya tempat apa bedanya dengan makhluk, ya. Ya. Ya, tentu kita kembali kepada ayat yang mengatakan apapun tentang diri Allah, ya udah kita terima, ya. Pada akhirnya kita kembali kepada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Bahwa Allah itu enggak sama dengan apapun, ya. Ya, Allah punya tangan, tapi pasti beda tangan Allah dengan tangan manusia. Ya, ayam punya kaki, pasti beda kakinya manusia dengan kakinya manusia. Kaki ayam dengan kaki manusia kan pasti beda. Apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahil matsalul a'la. Tentu perumpamaan dengan Allah jauh lebih besar, sehingga kita hanya dituntut beriman, tidak dituntut untuk mendalami hakikat-hakikatnya. Ya, indaha jannatul ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha itu ada surga Allah Subhanahu Wa Taala, tempat orang-orang beriman nantinya ditempatkan. Ya. Ya, sehingga dari sini ya, sering ada perdebatan sebetulnya surga neraka itu udah ada belum, ya, ya, ya. Bukankah itu adanya nanti di akhirat, ya, ya, ya. Kita tidak dituntut untuk sedalam-dalam itu, pokoknya yakini aja, ya. Sibuklah gimana kamu minta agar dimasukkan surga, ya, ataupun minta agar diselamatkan dari api neraka, ya. Adapun khilaf-khilaf masalah sudah ada atau belum, ya, ya silahkan pilih. Yang penting tetap yakin bahwa ya, pada akhirnya manusia itu ya, akan dimasukkan surga ataupun dimasukkan neraka. Ya. Maka begitu agungnya, ya, apa yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ya, ya. Ini kalau bahasa bebasnya begini, ya, ya. Dan ketika Rasulullah melihat Sidratul Muntaha, melihat Jannatul Ma'wa, nggak terbayang, ya, 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 keagungannya, kebesarannya, ya. Ya, kalau terjemahan begini, ya, ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, ya. Ini terjemahan letterleknya, ya, ya. Ya, kalau aslinya, ya, asli secara tafsirnya idh yaghsha sidrat sama yaghsha itu sesuatu yang begitu besarnya, begitu agungnya, begitu indahnya, ya, tidak bisa diungkapkan oleh kata, ya. Ya. Andai kata manusia mau menjelaskan, ya, Sidratul Muntaha itu Jibril itu begini sampai 1000 halaman, itu belum mewakili aslinya, ya. Belum mewakili orang yang betul-betul melihat dengan mata kepalanya, ya. Bahwa sesuatu itu
luar biasa besarnya, keindahannya. Itu bahasa Arab punya istilah begini, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ya. Memang kalau terlek nggak ketemu artinya. Ketika meliputi, ya, meliputi tempat sidrah itu, ya, dengan berbagai macam yang meliputinya. Ya, itu kalau mau terjemah letterlocknya, ya. Kalau maksudnya adalah, ya, begitu, ya, Sidratul Muntaha itu begitu besarnya, begitu indahnya, ya, ya, sulit digambarkan oleh kata, ya, ya, sulit dibayangkan. Ya, jadi ini menjadi istilah dalam bahasa Arab, ya, istilahnya kalam balaghi, ya, ungkapan yang bersastra tinggi, ya. Kalau ibu-ibu baca surat Toha ada juga semacam begini, ya, bagaimana, ya, detik-detik Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah, itu sebuah peristiwa yang nggak bisa digambarkan oleh kata, ya. Ungkapannya mirip seperti ini, ya, kalau ibu-ibu baca surat Toha ada ayat bunyinya begini, faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Mirip, ya, ghashiya yaghsha satu akar kata, ya. Walaqad auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr, ya. Kemudian ditutup dengan faghashiyahum, ya, fa'atba'ahum fir'aun bijunudihi minal ghammi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Ya. Ya, begitulah yang dimaksud dengan idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ya. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Siapapun, penglihatan manapun ketika melihat peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini nggak mungkin, ya, menyimpang, ya, mungkin menyimpang, nggak mungkin, ya, mengada-ngada, artinya melampaui batas, ya. Ya, semuanya betul-betul dilihat sesuai dengan aslinya, ya. Dan saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul melihat kemahakuasaan Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang sifatnya wahyu maupun yang sifatnya uh, apa ya, kondisi nyata, ya, sebagai sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya, hadis Bukhari dan Muslim, ya, agak merinci di dalam melihat, ya, ayat Rabbihil Kubra ini, ya, baik saat Isra maupun sampai saat Mi'raj, ya. Sehingga ini di satu sisi menjadi tambahan bagi orang beriman dalam meyakini alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Baik saat ghaib saat Isra, ghaib saat Mi'raj, ya. Ya, bagaimana saat sebelum Rasulullah SAW Isra, dadanya dibelah, dikeluarkan kotoran-kotoran yang ada, dicuci dengan, ya, dengan air oleh Jibril, sehingga, ya, Rasulullah dalam kondisi yang bersih dan suci, ya. Ya, ini kan ghaib, itu bagaimana itu kalau pakai akal nggak ketemu, ya. Tapi kalau sudah ditetapkan ini sebuah hadits sahih, ya, kata Abu Bakar dalam peristiwa begini, kalau ada yang lebih aneh dari itu, saya udah percaya, ya. Dan begitulah seharusnya iman kita, seperti Abu Bakar dan Siddiq yang mendengar penjelasan Rasulullah, ya, karena ma'adalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Ya, dihadirkan Buraq, ya, Buraq itu sendiri ghaib, ya, langsung melesat sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sudah ditunggu oleh para anbiya, ya, di mana Rasulullah SAW disilahkan untuk menjadi imam, ya. Ghaib lagi, ya, gimana, ya,
para anbiya yang sudah lama itu ngumpul semua, ya, ya, sholat di Masjidil Aqsa. Ya, yang jelas ya itu arwahnya, nggak mungkin jasadnya. Maka hikmah Rasulullah jadi imam, ya, istilahnya ya, ibrahnya memang sudah tercantum dalam Al-Quran, ya, bahwa Rasulullah lah yang divisualkan saat itu sebagai khatamul anbiya. Ya. Artinya kalau saja seluruh anbiya itu betul-betul hidup, ya, ya, jasad dan rohnya, mereka semua akan menjadi pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, sebagaimana hadis yang lain, kalau saja Musa itu hidup sekarang, ya, dia akan mengikuti Al-Quran, bukan Taurah lagi. Dan nanti Isa ketika turun juga akan mengamalkan Al-Quran. Dia akan tilawah, dia akan mengkaji, memperjuangkan Al-Quran seperti umat Muhammad saat ini. Ya. Kemudian naik ke atas langit. Ya. Diketoklah oleh Jibril, ya, pintu langit pertama. Ya, ya kebayang gimana itu pintunya. Siapa ini? Jibril. Ya. Bersama siapa? Bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu dibuka ternyata Nabi Adam Alaihissalam. Ya. Nikmal maji'u ja'a. Ya. Ya, alangkah ampungnya, alangkah nikmatnya tamu ini, katanya. Nikmal maji'u ja'a. Ya. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, ya, siapa ini Jibril? Abuka Adam. Ini ayahmu, katanya. Maka Jibril, Nabi Adam pun menyambut marhaban, ya, bil ibni salih wal akhis salih, ya, selamat datang putraku yang soleh, Nabi yang soleh, katanya. Ya. Kemudian dia lihat Nabi Adam itu, ya, ntar menangis, ntar tersenyum, katanya. Ya. Rasulullah bertanya, ya, ini min qadra min ayati rabbihil kubra, ya, nggak kebayang ada akal itu gimana. Kok bisa begitu, ya? Kenapa Jibril itu ntar menangis, ntar sedih, ya. Ya begitulah dia tuh, kalau kamu lihat, kalau menengok ke kanan dia senang, ya. Kenapa? Ya, dia melihat cucu-cucunya yang soleh, cucunya yang menjadi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau melihat yang kiri, dia melihat, ya, cucu-cucunya yang kafir, yang calon ahli neraka, dan ya, ya, dia Allah setelah itu naik ke langit yang kedua, ya, bertemu dengan Nabi, ya, Isa dan Nabi Yahya, ya. Jadi dialog semua, ya. Ya, waktu kita agak singkat, ya. Kemudian naik ke ketiga, ya. Sebelum sampai Sidratul Muntaha, ini prosesnya seperti itu, ya. Ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Naik ke yang keempat, ya, ya, bertemu dengan Nabi Idris, ya. Naik ke lima bertemu dengan Nabi Harun, naik ke enam bertemu dengan Nabi Musa, naik ke tujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua para anbiya itu total berarti 8, ya. Semua anbiya rata-rata, ya, menyambutnya, ya, ahlan, ya, bil akhis salih wan nabiyyis salih, ya. Ya. Selamat datang dengan saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh, ya. Kecuali Nabi Adam dan Nabi Ibrahim yang menyambutnya dengan selamat datang cucuku yang soleh dan Nabi yang soleh, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru sadar, ya, ini Nabi Ibrahim ini, ya, ya, Allah ciptakan, ya, punya kemiripan yang sangat antara diriku dengan Nabi Ibrahim. Karena asbah minni, ya.
ya wajar lah cucunya ya. Diriku ini sangat mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka salah satunya dialah dengan Nabi Ibrahim, katanya akri min salam ala ummatik, ya. Tolong sampaikan salam kepada umatmu, ya. Dan tolong ingatkan surga ini begitu indah, ya. Ya, dipuji-puji lah, ya. Ya, surga ini penuh dengan pepohonan, surga ini penuh, ya, airnya yang tawar dan seterusnya, ya. Maka ya, perintahkan umatmu agar banyak membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, mereka yang sekali membaca subhanallah alhamdulillah, Jibril mengatakan ya Allah akan menancapkan satu pohon ya bagi orang beriman itu di surga, di mana dia akan menempatinya. Ya. Jadi Jibril, Nabi Ibrahim nitip salam kepada Rasulullah untuk siapa? Untuk semua umat Muhammad. Ya. Jadi gimana sikap kita? Nabi Ibrahim aja ya ingat kita, kirim salam. Ya. Karena itu disunahkan kepada kita juga jawab salam, sehingga terkenal dengan salawat Ibrahimiyah. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Kenapa nggak ada kama shallaita ala Musa, kama shallaita ala Idris, ya shallaita ala Adam, ya karena ya, Nabi Ibrahim lah ingat kita, ya, ya. Dia tahu ya bahwa umat Muhammad adalah umat cucunya. Jadi bagi Nabi Ibrahim ya umat Muhammad ini umat kesayangan, sehingga Nabi Ibrahim kirim salam, sehingga kita disunnahkan menjadi rukun sholat kita membaca sholawat yang afdalnya dengan salawat Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimakumullah, ya. Para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar dalam tema ini sangat menjadikan penjelasan dari Al-Imam As-Suhaili, ya, dalam sebuah kitab sirahnya namanya Ar-Raudul Unuf, ya. Raudul Unuf tentang ya dibalik di mana benang merahnya, ya, di mana titik persamaannya sehingga Rasulullah dipertemukan dengan Adam, dipertemukan dengan Isa, Yahya, ya, karena Isa dan Yahya ini kan sepupuan, ya, sehingga ya dipertemukan dua-duanya, ya. Yahya bin Zakaria dan Maryam, ibu daripada Isa alaihissalam, merupakan keponakan Nabiullah Zakaria. Jadi pertemuan dengan para anbiya di langit pertama, 2, dan 3 seterusnya ini sekaligus nasihat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini yang sedikit menjadi satu jawaban, walaupun sebuah jawaban istihadi, ya. Kenapa nggak ketemu dengan Nabi Nuh? Kenapa nggak ketemu dengan yaitu semua pilihan Allah. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya, Allah bebas memilih apa saja yang diinginkan, ya. Maka ketika nabi-nabi ini dipilih, ya, maka pesannya adalah ya
Nabi Adam alaihissalam, ya, Allah ingin nasihati dari keberadaan Adam, ya, bahwa setiap manusia dalam kehidupannya tidak akan pernah terlepas dari godaan syaitan. Ya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, ya, dipindahkan dari surga ke bumi, tidak terlepas dari godaan syaitan. Ya. Fawaswasa lahum asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihim. Dan waswas setan kepada manusia, ya, ini tidak akan pernah berhenti sepanjang zaman, ya. Dan karena waswas setan, maka ada perpindahan dari surga ke bumi. Ya, tentu, ya, ketika Musa bertemu dengan Adam, ya, kata Musa, ya, wahai ayah, katanya, kamu sih pakai kalah dengan setan, ya. Kalau enggak kan kita semua di surga, katanya. Maka Nabi Adam menjawab, ya, 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 kenapa sih kamu bermasalahkan sesuatu yang sudah ada takdirnya, sudah ada skenario-nya di Lauhul Mahfuz. Maka Rasulullah menjelaskan dengan jawaban itu, Musa udah nggak bisa ngomong lagi deh, ya. Tajja Adam Musa alaihissalam, ya. Maka di balik perpindahan ini sekaligus mengingatkan bahwa Rasulullah juga akan mengalami perpindahan dari Makkah di Madinah, ya. Dan surat An-Najm turunnya di Makkah, masih di Makkah. Turunnya surat An-Najm ataupun Al-Isra di saat-saat memang dahsyatnya kejahatan orang-orang kafir mengintimidasi, menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga bertemu dengan Adam, ya, saat Isra wal Mi'raj, ya, ini mengingatkan, ya, bahwa satu saat Rasulullah pun juga akan mengalami perpindahan. Ya. Bertemu dengan Zakaria, Yahya, ya, merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang dakwah, ya, di jalan Allah itu, ya, akan berhadapan dengan kelompok Yahudi yang paling benci kalau ada para anbiya mengajarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga Nabi Yahya terbunuh oleh Yahudi, ya. Nabi Isa juga, ya, dalam upaya pembunuhan dari kelompok Yahudi, walaupun akhirnya, ya, tidak berhasil. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan sampai saat ini, ya, harus menghadapi, ya, harakatul Yahud, ya, di dunia internasional ini, ya, yang dimana dalam hal ini, ya, pasti sudah ada jadwalnya, ya, ya. Kapan nanti umat Islam berhasil mengatasi, kapan masih terus tertindas seperti ini, ya, sehingga kita tidak bisa mengatakan, ya, kalah menang, ya. Tapi dengan kondisi Yahudi yang seperti saat ini, ya, ini sesungguhnya membuka peluang bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad, untuk berdakwah, untuk meredam, ya, ya. Walaupun hasil redamannya mungkin cuma 10%, 20%, itu tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya pasti Allah akan terlibat, ya, sebagaimana terlibatnya Allah dalam membela Nabi Isa alaihissalam dan dalam membela Nabi Yahya alaihissalam yang sampai mendapat, ya, kehormatan dari Allah dengan mengatakan wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu
ya wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ya. Dan di surat Maryam pun sebagaimana yang pernah kita pelajari kisahnya berurutan ya. Ada Zakaria, ada Yahya, ada Isa alaihissalam, dan itu ditampilkan dalam proses laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya. Bertemu dengan Yusuf alaihissalam ya, maka memberi pesan bahwa ya tantangan dakwah itu tidak hanya dari masyarakat, ya. Bahkan tantangan dakwah itu juga dari keluarga terdekat. Ya. Adalah Yusuf alaihissalam harus menghadapi ya kejahatan dari kakak-kakaknya. Ya. Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Ya. Ya. Dan engkau juga tidak kalah bagaimana ya, wabil khusus dari kalangan sepupu-sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari pamannya yang luar biasa menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ada yang namanya Sufyan bin Al-Harith ya, itu luar biasa jahatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga dalam hadis-hadis, dalam beberapa hadis Rasulullah dalam menghadapi dinamika dakwahnya ya, maupun Aisyah radhiyallahu anha sering terkenang Yusuf ya, seperti yang pernah kita pelajari saat Aisyah diisukan selingkuh ya, maka Aisyah mengatakan apa ya, ya sudah, saya tidak akan mengatakan perkataan yang lain ya, kecuali saya akan mengatakan seperti perkataan bapaknya Yusuf katanya. Ya. Artinya apa? Betapa pentingnya orang beriman itu akrab dengan surat Yusuf. Saya akan mengatakan apa yang dikatakan oleh bapaknya Yusuf, fasabrun jamil. Wallahul musta'an ala ma pun ya, padahal dia tahu ketemunya dengan Yusuf alaihissalam ya. Begitu juga saat Fathu Makkah, wah semua orang kafir ketakutan, wah antara lagi kita ini dieksekusi ya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Ya, enggak bisa. Dalam kesempatan ini saya akan mengatakan apa yang dikatakan oleh Yusuf ya. Yusuf kan saat ketemu dengan saudaranya ya, yang dulu menyakitinya, mengatakan la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Maka Rasulullah pun mengatakan begitu, la tathriba alaikumul yaum, enggak usah ragu ya, idhabu fa antum mutlaqa, silakan kalian pergi, kalian semua bebas ya. Bahkan Sufyan bin Al-Harith yang sangat benci kepada Rasulullah luar biasa, sampai-sampai ya Rasulullah ya semacam apa, nggak peduli ketika dia ingin mendekat ya, maksudnya mau minta maaf, mau masuk Islam, tapi ya Rasulullah nggak berdakwah, nggak tahu ya, sehingga dia mengeluh kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali ya gimana ya, saya ini sebetulnya mau taubat ya, tapi saya lihat Rasulullah ya nggak mau ngelihat saya, apalagi negur saya. Kata Ali, coba baca apa yang pernah diucapkan oleh Yusuf, oleh saudara-saudara Yusuf, katanya. Apa itu? Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhadi'in. Maka dia mendekat dan langsung dia bacakan ayat ini. Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhadi'in. Ya, disinilah keimanan Rasulullah dengan wahyu Allah yang luar biasa ya. Itu perasaan yang tadinya ya nggak kebayang bagaimana ya dampak-dampak ya sakit hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika dibacakan ayat itu
Oh, Rasulullah langsung berubah wajahnya, ya. Ya, langsung dipeluk dan langsung ya diterima keislamannya. Ya. Apa sih maksudnya itu? Tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Ya. Ya, bahasa bebasnya ya, apalah artinya kamu maafkan ke saya, ya, ya, ya. Sementara eh, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kamu terima dari Allah itu luar biasa, besar dan ya, banyaknya, ya. Jadi tidakkah kalau engkau memberi maaf kepadaku, bukankah itu semua sudah ya, sudah tercover gitulah, ya. Ya, ya. Sehingga ungkapan ini oleh para ulama dijadikan apa ya, manhajus sober, ya, ya. Cara motivasi bersabar terhadap kejahatan orang, ya. Dia itu ngatain kamu begini-begini, ya sudahlah, maafin, ya. Toh Allah sudah berikan kepada saya hidayah ini, hidayah senang Quran, hidayah senang ibadah, hidayah senang ini, ya. Ya cuma disakiti sedikit seperti itu, ya. Masa iya kita harus bersikap galak istilahnya, ya. Ya, dan gitulah, ya, ketemu selanjutnya ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam, ya. Nabi Idris lambang orang yang paling tinggi amal solehnya di zamannya, ya. Ya. Karena ya, karena paling tinggi amal solehnya, Allah mengatakan di surat Maryam, wa rafa'nahu makanan aliyya, ya. Itu juga akan dialami oleh Rasulullah, ya. Bertemu dengan Harun alaihissalam, ya. Harun ini sosok Nabi, ya, kakak Nabi Musa alaihissalam, yang lebih ya dicintai oleh kaumnya ya saat itu, ya. Ya, begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinasehati dengan pertemuan dengan Nabi Harun, ya, jangan khawatir, tidak semua tantangan itu seperti yang seperti yang dialami oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, ya. Tidak semua dakwah itu tantangannya seperti Nabi Yusuf, ya. Tapi juga ada Nabi Harun, ya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi lain dibenci oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya, ya. Tapi sangat dicintai oleh Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya, ya. Bertemu dengan Musa alaihissalam, wah udah nggak kebayang, ya. Ya, dalam hal itu terlama perjumpaan dengan Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Musa itu sangat berempati dengan Rasulullah SAW. Ya. Ibaratnya, ya, apa yang saya alami itu nanti akan dialami oleh Rasulullah SAW. Ya. Walaupun engkau Muhammad, katanya, ya, walaupun tantanganmu besar banyak, tapi umatmu kan lebih banyak daripada saya. Ya. Ya, sehingga karena memang keakraban yang lebih antara Rasulullah dengan Musa alaihissalam, sehingga Nabi Musa ini paling sering disebut-sebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Setiap mengalami tantangan dakwah, Rasulullah mengatakan, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Laqad udhiya akthar min hadza. Dulu dia mengalami kejahatan dari kaumnya jauh lebih banyak dan besar seperti yang saya alami, ya. Terlebih Al-Qur'annya juga, ya, kisah terbanyaknya adalah Nabi Musa alaihissalam, ya. Puncaknya bertemu dengan Nabi Ibrahim, baru kemudian Sidratul Muntaha, ya. Nabi Ibrahim tentu lebih besar lagi untuk bisa dijadikan hikmah yang ada, ya. Tapi paling tidak, ya, dari Nabi Ibrahim itu, ya, tidak terlepas dari doa, ya, ya. Bahwa keberadaan Rasulullah nggak terlepas dari doa Nabi Ibrahim, ya. Disinilah pentingnya kita berdoa untuk keluarga, ya.
ribuan tahun ya sebelum Rasulullah lahir itu Nabi Ibrahim sudah berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Ya Allah, ya eh, utuslah di negeri ini, maksudnya Makkah ini seorang rasul yang mengajarkan ayat-ayatmu, yatlu alaihim ayatika, ya, ya, dan mengajarkan kitab suci mu, alimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim, dan bersih mensucikan diri mereka, innaka antal azizul hakim, ya. Maka jangan pernah pesimis dengan masa depan, ya, hanya karena perasaan-perasaan kita, ya, tapi ikutilah Nabi Ibrahim yang betapapun saat itu Makkah tidak bisa disebut sebagai sebuah negeri, ya, sehingga Nabi Ibrahim menyebutnya dengan baladan, ya. Kalau di Baqarah baladan pakai tanwin, tapi kalau di Ibrahim pakai al-balada, ya. Rabbi ja'al hadzal balada aminan, ya. Jadi belum ada apa-apa Nabi Ibrahim udah berdoa, ya. Ya. Utuslah, ya. Sehingga keberadaan Rasulullah tidak terlepas dari proposal Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Itulah seharusnya orang beriman optimis dengan masa depannya insyaallah, ya. Demikian jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat awal An-Najm ini, ya. Insyaallah nanti masuk ayat 19 temanya sudah beda lagi, ya. Temanya masalah penyimpangan manusia di dalam di dalam akidah, ya, di mana dia meyakini, ya, selain Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dalam hidupnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.